Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Putra Azura dengan NIM 210910201086. Di sini saya membuat PPT yang berjudulkan Bisnis Makanan Kota di Desa dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan. Nah, di slide selanjutnya terdapat sejarah dari kebab. Kebab berasal dari bahasa Arab, yaitu daging goreng atau daging panggang. Dunia kuliner dipenuhi dengan inovasi dan kreativitas di setiap tahunnya. Makanan juga memiliki beberapa kriteria dalam pembuatannya, yang diantara lain makanan harus menarik, indah, dan juga bersih. Salah satu kuliner yang sedang naik daun saat ini adalah kebab. Di Amerika dan Inggris, kebab bisa dikatakan adalah sebuah daging yang ditusuk dengan sayuran seperti bawang bombay, paprika, dan tomat atau terkadang disebut sis kebab atau saslik. Namun di daerah Timur Tengah, kebab biasa disebut doner kebab. Doner kebab adalah daging yang dibakar dan diberi sayur dan dililit oleh roti pita. Doner kebab memiliki beberapa base, yaitu antara lain adalah daging sapi cincang sebagai inti dari isian kebab, lalu mayones, saus tomat, dan saus sambal sebagai pelengkap rasa dari kebab, lalu sayuran sebagai pendamping daging, lalu roti pita sebagai pelilit dari isian kebab tersebut. Kadir Nurdin merupakan penemu dari doner kebab di tahun 1972. Warga asal Turki ini menemukan doner kebab dengan cara memanggang daging domba yang diputar lalu diiris dan disatukan dengan sayuran dan saus sambal. Kadir Nurdin menemukan doner kebab saat ia berjualan daging sapi panggang di Jerman. Setelah itu, ia dapat menemukan makanan yang penuh dengan nilai gizi tetapi dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pekerja Jerman. Setelah dia berhasil menemukan resep roti pita, kemudian dia memasukkan daging panggang jualannya ke dalam roti pita dan diberi saus dan sayuran. Barulah di tahun 1972 dapat diadakannya kebab yang dikenal oleh para pekerja di Jerman dan meluas ke seluruh dunia. Dan setelah itu, di tahun 2011, Kadir Nurdin ditetapkan sebagai penemu pertama doner kebab oleh Asosiasi Produsen Makanan Khas Turki. Nah, di slide selanjutnya terdapat permasalahan makanan di kota yang berada di desa daerah sekitar saya, yaitu Desa Kendit. Yang pertama di sini ada sulitnya jangkauan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan makanan kebab. Yang kedua, banyaknya mayoritas pencinta makanan kota di desa saya, itu Desa Kendit. Yang ketiga, diperlukannya perubahan melalui membuka bisnis kebab di Desa Kendit. Dan yang terakhir, adanya potensi atau peluang keuntungan sangat besar. Nah, dari permasalahan tersebut, muncullah ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah melakukan survei terhadap beberapa warga di Desa Kendit, khususnya pada Desa Kendit mengenai beberapa banyak pecinta makanan kebab. Yang kedua, memikirkan alternatif untuk memudahkan pecinta kebab di Desa Kendit dengan mempersiapkan bisnis kecil-kecilan. Nah, di slide selanjutnya adalah merupakan aktivitas kegiatan yang akan dilakukan, yaitu adalah memulai bisnis kebab kecil-kecilan di daerah Kendit. Memulai bisnis kebab di Desa Kendit adalah cara bisnis yang memang biasa tidak dibilang sulit. Bahkan bagi yang berminat untuk membuka bisnis ini, bisa diawali dengan sangat mudah, di mana usaha kebab ini bisa dijalankan dengan sangat mudahnya. Membuat kebab sendiri cukup mudah, dan bahkan sebagian resepnya bisa ditemukan di internet. Sehingga saya dapat membuka produk kebab
yang enak dan lebih menarik dengan menyematkan kreasi dan inovasi. Mengawali usaha kebab ini juga membutuhkan modal yang digunakan untuk membeli bahan baku serta peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, di sini ada mempromosikan bisnis ini ke sekitar warga Kendit, yaitu dengan cara melakukan riset pasar dan survei warga di Desa Kendit yang kemudian akan dilakukannya promosi kebab ini secara bersosialisasi. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat perhitungan usaha dari bisnis kebab ini sendiri, yaitu terdapat beberapa bahan disertai dengan harga bahannya tersebut. Yaitu yang pertama adalah daging kebab setengah kilo dengan harga 15.000. Yang kedua ada tomat dengan harga Rp2.000. Yang ketiga ada bawang bombay dengan harga Rp5.000. Yang keempat ada bumbu marinasi daging dengan harga Rp5.000. Yang kelima ada sayur selada dan kol seharga Rp5.000. Yang keenam ada tepung setengah kilogram dengan harga Rp6.000. Yang ketujuh ada mayonnaise dengan harga Rp22.000. Dan yang terakhir di sini ada saus tomat dan saus sambal dengan harga Rp10.000. Dengan total semuanya mencapai Rp70.000. Nah, di sini tertera satu resep pengolahan kebab bisa mendapatkan 12 piece atau 12 bentuk kebab. Nah, dengan harga jual yang per piece-nya atau persatuannya ini adalah 10.000, maka laba yang didapatkan di sini adalah 50.000. Nah, di sini fasilitas yang sudah terkumpul yaitu terdapat sumber daya manusia. Ya, yang pertama saya sendiri selaku pembisnis kebab kecil-kecilan tersebut dibantu dengan partner yang saya percaya, yaitu teman saya sendiri. Nah, yang kedua, terdapatnya sumber daya pendukung seperti dapur yang mendukung tempat penjualan kebab dan pembuatan kebab tersebut. Nah, yang ketiga, terdapat alat dan bahan, yaitu alat-alat sendiri terdiri dari sendok, japitan, pen atau panggangan, spatula, wadah baskom, piring, serta kertas lilin. Sedangkan bahan yang digunakan adalah daging ayam, bumbu marinasi, mayonnaise, saus sambal, saus tomat, sayur selada, kol, bawang bombay, dan tomat. Nah, di slide selanjutnya terdapat analisis peluang dan tantangan ketika bisnis kebab ini sudah dimulai. Di sini saya melakukan analisa SWOT, yaitu yang pertama adalah strength, kekuatan. Kebab yang dijual memiliki cita rasa yang gurih dan menyenangkan serta harganya yang terjangkau. Terdapat juga weakness atau kelemahan dari produk ini, yaitu kebab ini dibuat perdana, sehingga bisa menjadi koreksi rasa dan pengolahan masih dibutuhkannya perbaikan. Nah, yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Kebab ini laris dijual di Desa Kendit karena mayoritas masyarakat desanya menyukai kebab. Dan yang terakhir threat atau ancaman. Pembuatan kebab yang perdana ini menjadi ancaman karena bisa memunculkan pebisnis kebab yang ahli dan ikut menjual kebab di daerah Kendit. Dan yang terakhir terdapat manfaat bisnis kebab terhadap warga di Desa Kendit, yaitu ada beberapa manfaat di sini. Yang pertama itu adalah mudahnya akses mendapatkan kebab. Yang kedua adalah biaya yang lebih murah. Yang ketiga tentu menghemat waktu bagi mereka para pecinta kebab yang dulunya hanya meluangkan waktu untuk ke kota hanya untuk membeli kebab. Bisnis ini sangat menguntungkan terutama bagi mereka para pecinta kebab di Desa Kendit. Ya, yaitu yang seperti saya bilang barusan, yang dulunya harus jauh ke kota hanya untuk membeli kebab. Dengan adanya bisnis kebab ini dapat mempermudah jangkauan bagi warga pecinta kebab di Desa Kendit.
Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk pergi ke kota hanya untuk membeli kebab. Di sisi lain, usaha kebab ini meluangkan waktu mereka, para pecinta kebab di Desa Kendit. Tentunya banyak waktu juga yang bisa mereka gunakan secara produktif, tanpa harus membeli kebab di kota yang jauh lokasinya dari Desa Kendit. Mereka pun senang dan merasa terpenuhi bagi para pencinta kebab di Desa Kendit karena adanya usaha kebab kecil-kecilan milik saya ini. Dan kemudian, bahkan banyak warga Kendit lainnya yang tidak pernah merasakan kebab karena jangkauan kota yang jauh di sana, yang tentunya harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk membeli kebab. Di mana mereka yang dulunya tidak pernah merasakan kebab karena biaya yang jauh lebih mahal karena untuk seperti transportasinya, untuk dari desa Kendit ke kota, memerlukan bensin. Nah, itu kan bisa dibilang mahal. Kini, dengan adanya usaha bisnis kebab kecil-kecilan saya ini, mereka bisa merasakan keenakan kebab dari produk saya sendiri di desa Kendit ini. Nah, untuk presentasi ini mungkin dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.